Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yubbadu al-ilmu wa takthura zalazilu wa yataqarraba az-zaman. Saya artikan secara bahasa Jawa dulu. An Abi Hurairah, saking sahabat Abi Hurairah, radhiya mugi paring ridho sapa Allah anhu saking Abi Hurairah. Qala ngendika sapa Abi Hurairah, qala dawuh sapa an-nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu ora jumeneng, ora bakal jumeneng apa as-saatu wektu ai al-qiyamah hari kiamat hatta yubado sehingga dijukuk dijabel apa al-ilmu wa taktsura lan akeh apa az-zalazilu gempa bumi wa yataqarrabaz zamanu lan dadi parek apa wektu utawi zaman. Kelanjutannya wa tadhara lan jelas apa alfitanu fitnah wa yaktsura lan akeh apa alharju pembunuhan wa huwa utawi alharju itu iku alqatlu pembunuhan hatta yaktsura sehingga akeh fikum ing dalem sira kabeh apa almalu bondo fayafido mongko luber apa bondo. Jadi secara bahasa Indonesia penjelasannya, hadis ke-60 dari kitab Abi Jamrah menjelaskan mengenai 5 tanda kiamat, 5 tanda hari kiamat, di mana hadis dari Abi Hurairah yang merupakan hadis ke-60 dari kitab Abi Jamrah ini menjelaskan bahwasanya la taqumu as-saatu, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga yang pertama yakbidul ilma diambil ilmu. Jadi ilmu diambil. Yang kedua wa yaktsura zalazil, lalu banyaknya gempa bumi. Yang ketiga wa yataqarraba zamanu, zaman atau waktu itu menjadi singkat, terasa singkat. Lalu yang selanjutnya, tanda yang keempat adalah watadharul fitanu, kemudian fitnah itu menjadi jelas. Artinya fitnah menjadi jelas adalah fitnah itu menjadi banyak, tersebar dan jelas, artinya tidak lagi sembunyi-sembunyi. Wa huwa al-qatlu wa yakthurul harju, dan banyaknya pembunuhan, di mana pembunuhan ini nanti akan menyebabkan hatta yakthura fikum al-malu fayafido, harta itu akan meluap di sini artinya karena banyaknya orang yang dibunuh, maka harta dari orang yang terbunuh ini nanti tidak akan nanti banyak yang tercecer dan tidak ada yang merawat. Kalau kita akan lebih detail lagi menuju sarahnya, di sini dikatakan pada hadis ke-60 kita akan ke sarahnya. Jadi Abi Hurairah meriwayatkan sebuah hadis. Hadisnya ini berbunyi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-saatu. La taqumu as-saatu ma huwa as-saah, apa itu saah, apa itu waktu. Waktu yang dimaksud di sini la taqumu satu qauluhu la taqumu saah, qauluhu la taqumu saah ay al-qiyamah. Tadi jelas yang dimaksud di sini adalah hari kiamat. Qauluhu hatta yaqbidul ilma, hatta yuqbadul ilma. Yubadul ilma ay yamutu al ulama wa kasratul juhal kama taqaddama fi awalil kitabi. Jadi pada hadis sebelumnya dikatakan bahwasanya innama yaqbidul ilma biqabdil ulama. Jadi ilmu itu akan diambil oleh Allah dengan matinya para ulama. Jadi tanda yang pertama dari hari kiamat adalah banyaknya ilmu yang diambil. Dan kalau kita mengacu pada tahun ini, di tahun-tahun terakhir ini memang sangat relevan sekali, karena memang kita banyak sekali mendengar banyaknya ulama yang diambil, pengasuh-pengasuh pesantren diambil, para ulama-ulama dari sisi cendekiawan di universitas juga banyak yang diambil, kiai-kiai masyarakat banyak yang diambil.
Itu sangat menandakan sekali memang yang namanya ilmu itu akan diambilnya ulama seperti itu. Kalau kita ingin agak iktibar atau agak memisalkan dengan yang zaman dulu, Imam Syafi'i diambil, Imam Bukhari, Imam Malik, dan lain sebagainya. Imam-imam, ulama-ulama yang menjadi rujukan kita sampai saat ini itu diambil semuanya. Walaupun kitab-kitab mereka masih ada sampai saat ini, warisan-warisan mereka dari sisi ilmu pengetahuan masih ada, tapi biqabdil ulama ini akan menjadi yang dampak yang sangat banyak sekali. Kenapa demikian? Karena ulama itu mengajarkan ilmu bukan hanya dari sisi kajian pengetahuannya saja, tapi ulama itu akan memberikan keilmuan dari muwajahah, dari transfer kepribadian. Orang yang mempelajari ilmu dari YouTube, orang yang mempelajari ilmu dari internet, orang yang mempelajari ilmu dari membaca buku secara pribadi, hasilnya akan sangat berbeda dengan orang yang berguru langsung dengan para ulama, yang akan mendapatkan ilmu langsung dari ulamanya, bukan hanya pengetahuannya tapi juga kepribadiannya, perilaku, sikap, dan lain sebagainya. Itulah mengapa ketika seorang ulama diambil, dikatakan ilmunya sudah diambil pula. Karena apa? Karena kepribadian dari ulama ini tidak akan ada lagi. Itu yang membuat ilmu itu diambil dengan biqabdil ulama, yaitu diambil ulamanya itu. Yang selanjutnya adalah qauluhu wa taqthuru zalazil. Jam'il zilzalaha, zilzalatun jamaknya zalazil. Jadi zalazil itu jamak dari zilzalah, ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dalam sebuah ayat dikatakan memang yang namanya salah satu tanda itu adalah zilzalatun atau zalazil jamaknya. Jadi banyaknya gempa bumi. Kita tahu saat ini memang yang namanya gempa itu sudah dari dulu. Ada bahkan kita katakan Indonesia itu merupakan salah satu jalur ring of fire, cincin api yang menyebar di sepanjang benua Asia. Dan memang yang namanya gempa itu memang banyak terjadi di Jawa dan juga di sepanjang Sumatera, karena memang itu merupakan lintasan ring api, cincin api seperti itu. Tetapi yang perlu kita pahami bersama, yang terakhir-terakhir ini gempanya itu nyaris tidak pernah terjadi sebelumnya. Gempa di Yogyakarta, gempa di Cilacap, bahkan di tempat-tempat yang kita nggak bisa prediksi itu pernah terjadi. Dari dulu yang namanya gempa di daerah seperti Jawa Tengah, Cilacap, bahkan di Cina, lalu di daerah-daerah yang dulu tidak pernah terjadi gempa. Artinya sekarang memang terjadi banyak sekali gempa bumi, di mana gempa ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ini bisa dikatakan memang grafiknya, kalau saya tidak bisa berbicara data di sini karena saya bukan pakarnya di sini dalam hal gempa. Tapi kalau kita lihat dari berita saja, sangat terlihat bahwasannya yang namanya zalazil itu grafiknya selalu naik. Lalu yang ketiga di sini dikatakan wa yataqarrabu zaman, wa qauluhu wa yataqarrabu zamanu. Yataqarrabu dari wazan yatafa'alu di sini memiliki faidah atau makna dadi parek. Jadi qoroba itu kan parek, dekat. Tapi yataqarraba itu jadi parek, dadi parek, opo az-zamanu, zaman atau waktu. Jadi yang dimaksud yataqarrabu zaman itu di sini dikatakan fayakunu az-zamanu at-tawil kazamanul qasri. Jadi tawil kazamanil qasri, waktu yang panjang terasa menjadi singkat. Wahada, ya, jadi di sini dikatakan dalam sebuah riwayat yang lain, la taqumu sa'atu hatta yataqarrabu zamanu fatakunu as-sanah kasyahri. 1 tahun terasa seperti sebulan. Asyahri kal jum'ah, 1 bulan seperti 1 minggu. Wal jum'ah kal yaum, 1 minggu serasa seperti sehari, dan seterusnya seperti itu. Wal yaum kasa'ah, 1 hari terasa seperti 1 jam. Kalau ini saya kira semua orang nyaris mengalami dan mungkin bisa kita rasakan bahwasannya
Sepertinya kemarin baru Ramadan, sudah Ramadan lagi. Sepertinya kemarin baru saja baru saja masuk ke bulan Juli, sekarang sudah Agustus. Kemarin perasaan baru Jumuah atau hari Jumat, sekarang sudah Jumat lagi. Perasaan hari ini pagi, kok sudah pagi lagi, dan seterusnya. Artinya zaman itu menjadi sangat dekat, menjadi terasa sangat dekat, terasa sangat singkat. Itu yang namanya wayataqarrubuz zaman. Dan ini pula dibuktikan dengan banyak sekali. Ternyata yang dimaksud di sini dengan yataqarrubuz zaman itu adalah zaman itu menjadi tidak berkah. Tidak berkah itu bagaimana artinya? Artinya kalau kita rasakan dulu satu hari itu kita bisa melakukan banyak hal, bisa belajar, bisa main, bisa bisa pokoknya banyak hal yang bisa dilakukan, bisa main, bisa belajar, bisa belanja, bisa pergi dan lain sebagainya. Tapi sekarang waktu itu sepertinya kita gunakan untuk belajar saja. Satu hari itu terasa langsung habis. Terasa sepertinya itu nggak ada waktu lagi seperti itu. Bahkan kalau kita merujuk pada bukti otentiknya saja, Imam Syafi'i misalnya. Imam Syafi'i itu umurnya itu sangat pendek kan. Berapa saya agak lupa, apakah 30 atau 40 tahun. Artinya dia memang mati muda, wafat dalam waktu yang muda. Imam Syafi'i wafat dalam waktu muda, tapi kitab-kitab beliau itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali kitab-kitab yang dikarang beliau. Artinya satu hari itu mungkin bisa mengarang separuh atau mungkin ya saya tidak tahu kalau kalkulasinya secara tepat. Yang jelas dia mampu membuat kitab banyak sekali, artinya waktunya itu digunakan dengan sangat baik dan juga waktunya menjadi berkah kan gitu. Tapi kalau sekarang kita lihat ulama-ulama kontemporer saat ini, misalnya siapa ulama besar di zaman ini, itu paling karyanya mungkin bisa dihitung puluhan, paling pol ratusan lah, 100 lah, itu paling pol karya. Tapi kalau kita lihat merujuk imam-imam dahulu, ulama-ulama dahulu yang mungkin bahkan mati muda, karyanya itu bisa sampai ratusan bahkan ribuan. Terus kalau kita merujuk pada orang-orang yang lain pun nanti akan seperti itu. Artinya apa? Zaman waktu menjadi tidak berkah. Itu yang namanya wayataqarrubuz zaman. Itu yang selanjutnya. Yang selanjutnya di sini dikatakan watadharul fitan. Fitnah itu menjadi jelas. Fitnah menjadi jelas. Apa yang dimaksud dengan tadharu al-fitan? Di sini dikatakan tadharu itu ada di atasnya ya. Jadi tadharul fitan. Di sini dijelaskan qauluhu tadharul fitan ay taksuru. Tadharo tadi pakai hatta ya, berarti ini nasab. Tadharul fitanu ay takfuro wa tashtaharo. Jadi di sini yang dimaksud tadharo menjadi jelas fitnah-fitnah di sini adalah dia itu menjadi banyak dan juga menjadi masyhur. Dan ini sangat relevan sekali dengan dunia media sosial saat ini. Jadi orang mau fitnah orang lain itu tidak harus dia itu menjadi relasi. Orang yang di sini bisa memfitnah orang yang ada di Papua. Orang di sini bisa memfitnah orang yang ada di belahan dunia yang lain karena adanya media sosial. Orang bisa saling tuduh, bisa saling berdebat, bisa saling menyalahkan, bisa saling memfitnah hanya dengan pencetan jari kan gitu. Hanya dari sebuah gadget. Sehingga apa? Itu gerakannya menjadi masif, menjadi banyak sekali. Gerakan fitnah. Gerakan fitnah ini bahkan yang kita kenal sebagai hoax saat ini ya. Hoax, berita bohong, ujaran kebencian dan apalah itu semua menjadi mudah karena terfasilitasi oleh teknologi. Wa tastahiru, kita kenal. Kenapa kok di sini dikatakan tastahiru? Menjadi terkenal. Menjadi viral kalau bahasa kita saat ini ya. Tastahiru menjadi viral. Hoax, berita bohong, pemfitnahan itu menjadi viral. Kenapa bisa viral? Ya karena kita tahu ilmu media. Ilmu media adalah berita buruk adalah berita baik. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang nyeleneh, sesuatu yang tidak biasanya itulah justru yang akan menjadi viral.
itu justru yang akan dikenal. Dan wajar kalau misalnya fitan di era teknologi media sosial ini menjadi sesuatu yang banyak, masif, dan juga menjadi sesuatu yang justru lebih mudah dikenal atau lebih mudah viral di dunia maya. Jadi sangat relevan sekali. Yang selanjutnya, qauluhu al-qatl wa tadharul fitan ay taktura wa tastahura, wa qauluhu wa tawru al-harju bi fathi awalihi wa sukunu ya, al-harju berarti bil jim ya, al-harju di sini maknanya adalah qauluhu wa huwa al-qatl. Jadi al-harju yang dimaksud adalah pembunuhan banyak merajalela. Saya dulu ketika membaca hadis ini beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2017-18, itu saya masih agak tidak begitu merespon, tidak begitu fokus ke dalam hal harju atau qatlu ini. Karena memang di tahun-tahun 2017-16 itu belum begitu banyak yang sangat jelas. Mungkin ada dan banyak, tetapi di tempat lain seperti di Irak, di Palestina, memang pembunuhan itu sangat banyak sekali. Di belahan dunia yang lain, di Indonesia banyak memang, tapi enggak begitu terasa, terutama di daerah saya. Kalau kematian memang banyak, tapi kalau al-harju atau al-qatl atau pembunuhan itu masih belum terasa. Tapi di tahun terakhir ini, yang namanya COVID-19, virus yang menyebar saat ini, yang dimana sudah menjadi prediksi walaupun tidak ada data yang valid mengenai ini. Banyak orang, banyak sumber, di mana sumber ini juga bukan sumber abal-abal ya. Di mana sumber ini menyatakan COVID memang ada, tapi semuanya by design. By design artinya apa? Semua dibuat oleh manusia. Artinya ada orang yang mengenrich, ada orang yang memang ada orang yang ada sutradara di belakangnya ini. Kalau memang ada sutradara di belakangnya ini, artinya apa? Artinya seorang yang menjadi korban dari COVID dan meninggal dunia, dia bukan korban dari kematian secara alami. Dia adalah korban dari pembunuhan. Kenapa pembunuhan? Karena orang yang mati karena COVID berarti dia mati karena sesuatu yang by design. Itu kalau asumsinya ya, asumsi utamanya COVID by design. Ya wallahu alam, kita nggak pernah tahu apakah kematian-kematian karena COVID yang saat ini memang sudah banyak sekali ini, apakah memang karena by design ada sutradara di belakangnya, kita juga nggak tahu. Tapi kalau iya, ya boleh jadi itu merupakan salah satu tanda yang dimaksud dengan al-qatl yang terjadi saat ini. Di tempat saya bahkan, ya walaupun kematiannya tentu saja bukan hanya karena COVID ya, banyak sekali penyebab COVID yang jelas kalau kita secara hakikat juga yang namanya kematian itu bukan karena COVID. Kematian ya karena ajal yang memang karena kehendak Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Tapi kalau dari sisi syariatnya kan kita juga perlu mencari syariatnya dari sisi medisnya seperti apa, apakah karena faktor umur, karena penyakit, karena komorbid, atau bahkan karena virus dan lain sebagainya, itu juga bisa dikaji. Dan kalau saya pribadi, saya memang lebih cenderung mengatakan memang kematian yang terlalu banyak saat ini, yang bahkan kalau di tempat saya itu di satu pagi sampai duhur itu pasti nyaris hampir setiap hari pasti ada pengumuman kematian. Di bulan akhir Juli sampai Agustus sampai awal Agustus ini. Jadi itu merupakan hadis ke-60 dari Abi Jamroh yang menerangkan mengenai 5 tanda kiamat, di mana sepertinya memang semua tanda itu sudah nyaris terjadi semuanya. Apa yang bisa kita ambil dari penjelasan ini? Yang bisa kita ambil adalah jangan takut dengan adanya takumu as-sa'ah. Karena as-sa'ah atau hari kiamat itu bukan untuk ditakuti, tapi bagi umat muslim itu sebagai tanda untuk mawas, waspada, mempersiapkan bekal, dan juga untuk lebih berhati-hati berkenaan dengan apa yang akan kita lakukan. Karena kalau kita mawas, kita yakin bahwasannya memang segala sesuatu itu datang dari Allah, otomatis nggak perlu takut dengan adanya hari kiamat. Wong semua, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua manusia pasti akan mati. Lalu kenapa kita harus takut? Tapi yang jelas, dengan mengetahui ini kita justru malah menjadi semakin bertambah imannya. Ternyata Rasulullah yang lahir,
yang datang 1400 lebih tahun yang lalu ya, 14 abad tahun yang lalu, mampu mengatakan sesuatu yang terjadinya itu baru akhir-akhir ini kan gitu. Itu sangat menunjukkan kehebatan dari Rasulullah itu sendiri, karena memang apa yang dikatakan Rasul itu ya biwahyillah kan gitu, dari apa yang diwahyukan Allah. Artinya kalau apa yang diwahyukan Allah ya pasti benarnya. Apa yang diucapkan Rasul, dulu mungkin banyak orang yang meragukan apa ini maksudnya, apa ini yang maksudnya, tapi ternyata di zaman akhir ini kita mampu untuk mengelaborasi, untuk mampu mampu untuk memahami, oh ini toh maksudnya, karena baru terjadinya saat ini. Bahkan kalau dalam tanda kutip banyak ulama yang mengatakan Rasulullah itu ya meramal kan gitu. Meramal dalam tanda kutip ya, meramal artinya mengucapkan, mengatakan sesuatu, bersabda tentang sesuatu, di mana sabda Rasulullah tersebut itu memang karena berdasarkan wahyu Allah, itu terjadinya baru akhir-akhir ini. Seperti halnya tanda kutip ramalan Rasulullah kan gitu. Walaupun ini bukan ramalan sebagaimana peramal. Beliau Rasulullah mengatakan biwahyillah, berdasarkan wahyu Allah, dan memang saat ini terjadi. Saya kira itu kajian tematik Ibnu Abi Jamroh mengenai 5 tanda kiamat dalam hadis ke-60 dari kitab ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.